Jadi nggak ada yang namanya apa namanya itu karena kamu pinter kamu keterima di sini gitu. Jadi jangan capek untuk nyari gitu aja kalau di luar negeri. Jadi buat adik-adik yang mau kuliah bisa dipertimbangkan ya masuk jurusan. Halo guys, kembali lagi bersama cerita dari Denmark. Kali ini kami kedatangan tamu istimewa, namanya Mas Dhani. Mungkin kalian udah tahu di video-video kami sebelumnya ya. Mas Dhani ini di Denmark kerja sebagai data scientist ya? Data scientist. Di sini kami mau cerita santai-santai aja sama Mas Dhani, gimana ceritanya beliau bisa dapat kerja di Denmark, kemudian tinggal di Denmark selama beberapa tahun. Dan menariknya, kita itu sebenarnya teman lama ya Mas Dan? Oh, iya dong. Jadi ceritanya kami ketemu di Stockholm ya, malah di Stockholm, Swedia. Dulu saya pas itu masih mahasiswa S2 dan Mas Dhani udah S4 postdoc ya? Iya. Ya, postdoc. Jadi nanti dijelaskan ya postdoc itu apa, terus dari Swedia kenapa bisa ke Denmark, dan jangan skip videonya. Jadi pertanyaan pertama, bisa dijelaskan nggak secara lebih detail gimana dari dulunya di Indonesia, terus bisa sampai ke sini, dulu sekolah di mana aja, terus udah kerja di mana aja? Lahir di Jombang, sekolahnya di Jombang dari SD sampai SMA, terus habis itu di ITS, S1-nya. ITS itu Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Oh iya. Ya. Berarti kita satu alma mater dong Mas? Oh iya, Iya. dari ITS juga ya? Iya, saya ITS Cabang Bandung. Oh, ITB namanya. Nah, itu jurusannya sistem informasi itu kan. Oh, sistem informasi. Terus kok bisa akhirnya jadi data analis, gimana ceritanya? Oh ya, jadi di waktu S1 itu sendiri ada namanya penjurusan namanya Decision Support System. Itu saya ngambil itu. Soalnya ada yang lain yang apa kayak pengembangan proyek sistem informasi, ada juga yang e-business, tapi waktu itu saya ambil Decision Support System. Yang di situ ternyata lebih banyak ke ini data mining dan AI dan machine learning. Jadi tesisnya tentang itu. Terus kalau bisa dijelaskan itu tentang apa? Oh iya. Istilah lebih umum. Data mining itu ya dia bagaimana caranya kita dapat data yang raw itu apa ya? Mentah. Yang mentah yang apa kayak misalnya apa ya kayak orang browsing, customer browsing di website kita dikumpulin itu kan gede banget, banyak banget dan nggak bisa dibaca. Tapi apa dengan adanya data mining kita bisa mengekstrak informasi. Oh kebanyakan orang itu beli ini dan sebulan kemudian beli ini itu dari 90% pola. Itu namanya data mining. Jadi mencari pola. Biasanya seperti itu. Tapi nggak cuma mencari pola, ada banyak gitu. Berarti sebenarnya kalau kita ngeklik di website itu semua informasi terekam ya? Betul. Oh gitu. Dan di baliknya kalau ada data scientist mereka akan bisa mencari pola secara umum orang itu seperti apa. Gitu. Oh gitu. Transaksinya. Tapi ya apa waktu itu sebenarnya mengenai sistem informasi ini sendiri ada yang menarik soalnya dulu itu saya kebetulan keterima di STT Telkom juga. Terus S1 ya itu? S1, Teknik Informatika, ITS, dan Sistem Informasi. Waktu itu Sistem Informasi masih belum terdengar, orang nggak tahu. Ya udah kita apa namanya itu ambil Sistem Informasi. Terus begitu di udah masuk jurusannya, wah ternyata memang asik sampai sekarang saya nggak nyesel ambil Sistem Informasi. Jurusannya itu berarti angkatan pertama jurusan tersebut? Angkatan pertama, kita dengan bangganya. Angkatan pertama Sistem Informasi. Berarti bisa dilacak ya, ini tahun berapa? Angkatan berapa? Tahun pertama Sistem Informasi ITS. Habis lulus Informasi ITS, itu saya sempat sebenarnya 1 tahun menganggur. Tapi kok bangga gitu ya? Nggak, sebenarnya 1 tahun nganggur itu apa ya, orang-orang tuh biasanya kan habis lulus terus ngelamar ke orang ke apa segala itu kan, cuman apa, is that always the way people do? I mean, I don't want to be ordinary people. Saya nggak mau kayak orang-orang apa ini habis ini habis ini lah. Nggak ada pilihan lain gitu. Oke, terus akhirnya saya sempat nyoba jadi kayak di bursa efek saham gitu. Itu waktu itu sempat mencoba mau jadi broker. Mundur duluan, jiper apa sudah ini kayak oke, this is
I'm the best in the class kayak semacam itu. Yeah. Tapi mundur duluan gitu dengan melihat realita cerita-cerita realitanya. Terus di musik sempet apa namanya itu kayak mencari apa namanya itu sesuap nasi di dunia musik juga. Capek. Jadi guys, Mas Dani itu juga musisi ya, musisi serba bisa main beragam instrumen ya kalau nggak salah, bisa nyanyi juga. Jadi sering ditanggap sama KBRI di KBRI di dua tempat ini. Iya, di Swedia dan di Denmark. Saya sempat daftar dan kayak mau ikut yang psikotes yang garis gitu kan, tahu kan itu di gedung DPR apa segala itu kan tempatnya apa psikotes massal gitu kan. Saya lupa di perusahaan mana, akhirnya keduluan beasiswa yang duluan waktu itu. Dapat beasiswa? Di S2? Malaysia kebetulan, iya. Oh, di Malaysia. Iya, namanya University Teknologi Petronas. Jurusannya apa? Jurusannya namanya apa ya? Computer and Information Science, tapi intinya sistem informasi juga. Di situ 2 tahun. Setelah itu ya itu memperdalam apa yang tesis saya waktu itu gitu, kebetulan tentang ITS, tesis ITS. betul. Tentang pola apa namanya itu sequence, pola sekuensial. Jadi pembelian orang habis beli ini kalau di Amazon gitu-gitu. Di sana diterusin lagi algoritmnya, diperbaikin lagi. Setelah itu saya sempat yang namanya predoktoral di Belgia. Di Belgia itu sempat predoktoral itu apa ya? Itu istilahnya sekolah sebelum ngambil doktor atau S3 ya? S2,5. Iya, betul. Bidangnya hampir sama juga, pattern mining. Tapi kita lebih teoretikal lagi. Saya akhirnya lamar ke PhD ke Denmark. Disitulah saya mulai PhD, pindah bidang ke bioinformatika. Oh gitu. Saya ambil bioinformatika di DTU. DTU di Denmark sini di Center for Genomic Epidemiology. DTU itu apa, Mas? DTU itu Technical University Denmark. Ada pertimbangan nggak sih kenapa akhirnya memilih Denmark atau DTU specifically? Memilih Denmark karena apply mana-mana yang nerima satu. Oh gitu. As simple as that. Iya, saya ngirim ke mana-mana lah waktu itu. Di semua aplikasi saya yang bahkan sampai sekarang kerja itu semuanya itu kayak apply mana-mana yang nerima duluan ini ya udah. Berarti kayak tebar jaring gitu ya? Tebar jaring. Iya. Mana lebih gede jaring yang kita tebar, lebih banyak kesempatan kita. Iya, untuk dapat ikan, iya kan? Ya. Betul. Jadi nggak ada yang namanya apa namanya itu karena kamu pinter kamu keterima di sini gitu. Fokus kamu cuman lamar. Nggak ada. Iya. Kalau aku ya keterima PhD apa segala master semua itu karena luck. Kalau berdasarkan kepintaran kayaknya kalah deh. Nggak dapet itu semua. I can relate that. Betul kan? Iya. Berarti dulu pakai beasiswa apa, Mas? Kalau di sini apa namanya itu lowongan kerja, jadi kita digaji setiap bulan. Terus uang buat gaji dari mana? Dari grant yang didapatkan oleh supervisor saya. Sebelum meng-hire saya, dia harus dapat dana hibah dulu gitu. Kebetulan dana hibahnya dari Kementerian Riset di Denmark. Penelitiannya spesifiknya tentang apa ya, Mas? Yang di DTU? Tentang berbagai infectious disease salah satunya. Jadi penyakit-penyakit menular gitu. Tapi tetap ada relate-nya sama bidang sebelumnya. Yang data mining dan big data. Sangat relate karena di situ kita dibutuhkan skill di mana kita bisa machine learning dan juga di mana kita bisa memproses data yang dikasih kayak 1 tera nih, 1 tera, ayo proses. 1 jam hasilnya mana kayak gitu. Tahun 2011 dulu itu ada wabah namanya E. coli Jerman. Jadi di Jerman tuh sempat ada wabah di mana orang sakit perut itu sampai meninggal gitu. Waktu itu kan orang serem gitu kan. Nah, ini tanpa surveillance tracking yang benar itu diduga itu dari timun yang diimpor dari Spanyol. Terus habis itu orang-orang bakteri gitu ya. Iya. Yang di situ. Nah, akhirnya kita dari surveillance tracker, nggak cuma dari Denmark ya, dari macam-macam, itu kita meneliti dong ini apa benar dari situ. Ternyata enggak. Ternyata bukan dari situlah yang kita kerjakan. Jadi gimana kita men-trace asalnya ini. Terus misalnya kayak apa ya, di contoh aja di sekolah gitu ada 1 orang sakit, itu langsung kalian kontak sama siapa kayak semacam itulah. Jadi
Tracing, betul, namanya tracing. Jadi udah kayak COVID ya, kayak Iya. situasi yang Zamannya kayak iya, iya kan? udah lama waktu itu masih Iya. belum tenar itu kan kayak begitu-begituan. Dan habis itu barulah ke Stockholm yang kita ketemu itu. Oh iya. Heeh. Iya. Kita ketemunya di Stockholm waktu itu tahun 2014 ya. 2013. 2013 ya. 2013. Itu saya di sana postdoktoral. Postdoktoral itu apa, Mas? Postdoktoral Kalau tuh yang belum S4. tahu. Oh, S4. Jadi ternyata setelah S3 ada S4, guys. Jadi kebetulan gini, PhD itu kan berarti udah gelarnya udah gitu, nggak ada lagi di atasnya. Tapi orang yang masih pengen research seperti itu dan kemungkinan mau ke arah professorship itu postdoc dulu, gitu, ngambil pengalaman yang banyak. Dan jadi orang-orang biasanya terbagi dua, orang yang pengen ngejar professorship itu postdoc juga, atau orang yang masih belum bisa move on dari gaya-gaya PhD itu juga ngambil postdoc biasanya seperti itu. Jadi postdoc itu seperti jembatan untuk kita berkarir di bidang akademik gitu ya? Ya. Jadi kalau kita udah selesai S3 atau doktoral, biasanya kalau sebelum dapat posisi sebagai profesor di sebuah universitas, kita harus melakukan riset sebagai postdoc untuk memperbanyak juga jurnal ilmiah dan lain-lain. Itu salah satu jalur. Ya. Jadi postdoktoral, terus asisten profesor, associate profesor, baru profesor. Tapi ada juga yang melewat jalur mengajar namanya. Jadi kayak lecturer, senior lecturer, dosen gitu lah. Oh iya. Bisa jadi profesor dari situ. Nah, tapi kebanyakan kalau di Eropa mungkin ya lebih banyak ke jalur ini postdoktoral, asisten profesor gitu. Berarti di Stockholm dulu di mana, Mas? Dan meneliti apa di sana sebagai Di postdoc? Karolinska Institute itu di kebetulan kita meneliti namanya segala macam cancer. Kita ada mulai dari breast cancer, kanker payudara ya, kanker payudara, terus kanker pankreatik, macam-macam lah itu. Kebetulan di sana ada dana lagi, jadi ya pekerjaan itu ada karena ada yang mendanai namanya Cancer Foundation. Cancer Foundation itu Cancer Fund kalau bahasa Inggrisnya itu. Jadi di mana pemerintah kalau di Nordic ini terutama itu keluar duit banyak itu buat kayak kanker untuk mengobati infectious disease. Sebagai intermezzo, Karolinska Institute itu termasuk salah satu universitas atau lembaga riset kedokteran yang paling terkenal di dunia ya. Betul. Ya, letaknya di Stockholm di Swedia. Ya. Terus di sana juga mendalami cancer research, tapi juga pakai tadi data science ya. Dan ilmu big datanya memang sama. Jadi di situ hal baru lagi karena sudah nggak ngomongin infectious disease lagi, nggak ngomongin tentang kayak bakteri, virus, nggak ada lagi di sana. Udah beda lagi, yang diomongin adalah kayak somatic mutation, kayak breast cancer classification. Ada HER2, ada hormon-hormon ER udah hal baru lagi. Wah, ini apa ini gitu. Ya harus belajar gitu. Kita harus ngejar. Kita bidang baru ya kita dalami bidang itu, tapi kita masih keep ilmu kita untuk cara memprosesnya gitu. Jadi kebanyakan dari orang data science itu yang diproses, ilmu untuk memproses itu yang sama dari bidang ke bidang, itu adalah kemampuan untuk gimana caranya mengolah data, merangkum data, aggregate data, mensummarize gitu, sama kemampuan yang kedua adalah untuk parallel computing. Udah itu aja biasanya. Dan juga mungkin mempresent, betul, memvisualisasikan. Sama sekarang ada tambahan lagi cloud. Jadi, cloud computing. Ya, cloud computing itu ya berhitungnya di awan gitu. Jadi karena biasanya keterbatasan hardware ya yang kita miliki, kita bisa menggunakan fasilitas yang dipunyai oleh orang lain yang kita bisa akses secara remote, dan itu namanya cloud computing. Providernya cuma dikit, biasanya cuma kayak Azure, terus AWS, Amazon itu cuma dikit gitu. Kalau sebelum ada era itu kan eranya mulai rame 2016 2017. Sebelum itu orang ya kamu punya ini nggak superkomputer nggak di tempat kamu kayak gitu. Nanti kita nulis paper bareng sekarang. Nah, sekarang udah di cloud semua gitu. Tapi masih ada juga yang superkomputer. Berarti dari Karolinska terus kemana ya, Mas? Soalnya kita kan berpisah tahun 2014 ya, kayak kalau nggak salah ya. Waktu itu saya dari KTH, saya harus tesis pindah ke Belanda.
ke Delft. Habis itu saya pulang. Jadi saya ujian tesis pun saya lewat Skype loh. Oke. Nggak pulang ke Stockholm. Oke, berarti kayak WFH gini ya? Iya, kayak WFH. Terus habis dari Belanda saya pulang ke Indonesia. Kalau Mas Dani sendiri perjalanannya gimana? Nah, saya 2015 itu mulai start kerja di Denmark. Kebetulan waktu itu ada yang nawarin pekerjaan teman saya. Itu di teman kampus dulu di DTU. Mau nggak kamu ini kerja di sini? Ini kebetulan kita lagi buka lowongan, tapi cepetan ini udah numpuk ini di mejanya gitu kan. Oke. Keterima di situ kebetulan. Saya kerja di situ juga 2 tahun gitu. Di bidang biotech juga. Jadi kita customer kita adalah semacam pharma company, terus orang riset di kampus, kayak orang yang mau neliti biasanya di gene expression itu kayak kalau orang dikasih obat ini sama dikasih placebo gitu, ini bedanya ternyata orang ini gen yang ininya makin naik itu enzimnya atau bedanya sama orang yang ini, atau tanaman yang dikasih matahari sama nggak dikasih matahari gitu. Gennya apa perubahannya itu kerjaan kita gitu. Apapun yang biasanya perbedaan itu namanya gene expression analysis itu. Saya sempat waktu itu ke Finland waktu itu kan. Kerja di Finland? Sempat kerja di Finland. Ya. Berarti petualang Skandinavia memang Mas Dani ini ya? Iya. Swedia, ke Denmark, ke Finland. Iya. Di Finland cuman sebentar aja. Tapi memang apply ke sana? Iya, apply ke sana. Pengen pindah dari sini? Iya. Di Finland waktu itu postdoktoral lagi gitu. Waktu itu saya sempat bimbang juga ini. Aduh, ini kok enak juga ya akademik ini ya setelah saya dari industri. Tadi kan di Denmarknya industri. Kok enak juga ini, jadi bingung. Aduh, industri juga enak, akademik enak. Ini mana ya gitu. Ini postdoktoral lagi ini. Aduh, ini perang batin ini. Pertanyaan susah sebenarnya ini. Sebenarnya dilema seperti itu kayak dirasakan setiap lulusan PhD nggak sih Mas? Untuk stay di akademia atau pindah ke industri? Oh pasti. Iya kan? Kalau di akademia kita dihadapkan sama kompetisi yang sangat ketat, ya nggak sih? Untuk dapat postdoc dan juga nanti posisi profesor. Di industri juga kita pasti pasti nyari career development ya namanya itu, kayak dari mungkin programmer, senior programmer, terus head of programming development, terus manager. Itu kan karir juga sama sebenarnya. Kalau di akademik juga seperti itu. Sebenarnya sama-sama beratnya, cuman asiknya itu loh, itu sama-sama asik ternyata gitu. Kata orang itu akademik sama industri itu kayak suka-sukaan, kamu suka industri apa akademik? Ternyata saya suka-suka dua-duanya, jadi saya harus memilih gitu. Di situ ternyata saya dapat tawaran di pekerjaan sekarang gitu di Denmark lagi gitu namanya. Yang di perusahaan yang sekarang. Kalau orang nanya nama itu biasanya salah. Kalau di Denmark kamu kerja di perusahaan apa, itu salah. Karena pasti dijawabnya kayak contoh ini ya. Oke, saya kerja di mana? Nama perusahaan saya adalah Polkia Vibro. Nah, itu. Dan aku nggak tahu itu. Nah, itu dia. Jadi kalau di Denmark tuh salah kalau nanya kamu kerja di perusahaan apa sama kamu tinggal di mana. Iya. Lokasi itu. Saya nyebutnya kita nggak tahu ini apa, ngomong apa. Iya. Jadi di perusahaan itu, perusahaan ini kita mengerjakan yang namanya remote monitoring for wind turbines di berbagai tempat di dunia. Dan ini guys, ternyata saya dan Mas Dan ini sekarang kerja di bidang yang sama. Yaitu wind turbine. Ya, kalau saya ngurusi yang rotor blade yang muter-muternya, kalau Mas Dani ngurusin datanya, dari sensor dan lain-lain. Iya, jadi di turbin itu kan dipasang sensor di mana-mana, di generator, di gearboxnya ada banyak, terus di naselnya ditaruh juga. Terus habis itu memancarkan ini kan suara kayak mau disetting juga bisa, mau 10 detik, 60 detik gitu. Itu ngirim ke tempat kita itu misalnya satu turbin ada bisa 12 channel gitu kan. Udah 12 file masing-masing 60 detik itu nyampe. Di set juga mau per jam, per 30 menit, per 5 menit. Itu terus kalau turbinnya banyak kan satu park ada 100 turbin, terus ada berapa negara. Big data juga gitu. Jadi gini guys, permasalahan data terutama dalam bidang wind energy itu sekarang jadi kayak isu yang sangat hot gitu loh. Karena kita mau pasang sensor
di Blade, tapi kita nggak tahu cara ngambil data, cara ngolah datanya gimana. Ini kebanyakan sensor tapi yang direkod cuma noise doang gitu kan. Kita nggak tahu kan. Itu emang noise apa gangguan atau apa. Dan ya itu salah satu peluang kerja yang sangat potensial untuk data science untuk masuk ke dunia terutama di wind energy. Iya, betul. Dan disitulah makanya ilmu yang namanya ilmu baru juga buat saya itu sebenarnya waktu begitu masuk perusahaan ini, namanya signal analysis atau signal vibration analysis. Jadi di mana kita biasanya kan kalau manual itu orang mendengarkan apa namanya itu kayak yang ini yang di generator bunyinya gimana, guduk. Wah, ini sudah mau tahap akhir gitu, udah apa yang namanya itu late gitu, late stage gitu, udah merusaknya. Tapi yang yang di gearbox itu hik itu beda ya? Nah itu masih gesekan friction itu masih awal lah gitu, nggak apa-apa itu. Tapi kan kalau berapa gitu ratusan millions gitu kan, ya akhirnya dibikinlah program untuk otomatis mendengarkan itu gitu. Jadi otomatis diambil yang kalau peaks-peaksnya di sini ini artinya gearbox bearingnya rusak atau apa. Dari situ jadi otomatis semua udah nggak perlu lagi orang mendengarkan satu-satu ya? Nggak perlu. Ya, sangat menarik ya. Jadi bisa dibayangkan dulu kerja sebagai website klik tadi ya. Analisa klik, terus kemudian ke cancer research, kemudian ke infectious disease, terus kemudian sekarang di bidang wind energy. Ilmu tentang data, big data gitu bisa switch dari subjek satu ke subjek yang lain walaupun itu dalam bidang yang berbeda. Data science tuh gimana sih Mas sebenarnya kayak potensial untuk kedepannya? Data science akan sangat cerah kedepannya karena kita selalu butuh yang namanya orang yang bisa menganalisis big data. Karena ya memang arahnya ke situ, apalagi ada cloud computing, harga hard disk sekarang juga makin murah, cloud computing lomba-lombaan murah-murahan juga. Itu juga buzzword, jadi semua orang mau pakai meskipun nggak tahu apa itu cloud computing, udah mulai dulu aja kayak gitu. Jadi buat adik-adik yang mau kuliah bisa dipertimbangkan ya masuk jurusan yang ada data science-nya, karena kedepannya hampir semua industri manufacturing atau misalnya industri renewable energy dan lain-lain itu bergerak ke arah digitalisasi yang seperti Mas Dhani bilang tadi. Jadi bakal banyak lapangan kerja dan bakal banyak dibutuhkan keahlian data science. Ya tadi Mas Dhani udah bilang kalau Mas Dhani menerima kayaknya gaji ya untuk studi S3, dan kebanyakan kan kita di Indonesia kan berpikir bahwa kalau sekolah sampai S3 itu pasti harus bayar mahal gitu kan. Pasti harus dapat beasiswa dulu atau gimana ya. Tapi sebenarnya enggak, di Eropa sendiri seperti di negara-negara Skandinavia atau di Jerman, di Prancis, dan saya sendiri di Switzerland, posisi PhD itu biasanya digaji ya Mas. Dan kita udah dianggap sebagai employee gitu ya. Iya. Kita juga jadi member of union tuh serikat buruh gitu bahkan. Iya. Tips-tipsnya untuk dapat funding untuk PhD atau untuk S2 gitu gimana Mas? Jadi kalau untuk PhD ya, untuk mencari pendanaannya itu udah apply aja, buka websitenya, terus di websitenya itu ada kayak dicari. Maksudnya website universitasnya? Website universitinya, terus di situ ada kayak lowongan, dicari PhD yang bisa ini ya. Kalian jangan bikin topik sendiri kalau di situ kan. Ya kalian lihat ada topik yang cocok nggak cocok pindah universitas lain, di situ ini bidang aku banget. Terus requirement-nya di situ harus bisa bahasa Python, Java atau apa, di situ saya bisa nih. Ya udah apply aja gitu di situ. Jadi jangan capek untuk nyari gitu aja kalau di luar negeri. Terus kalau kerja juga sama kayaknya. Kalau kerja mungkin di LinkedIn, ini sama gitu. Jadi mencari sesuatu yang bergaji. Cuman kalau kerja mungkin di LinkedIn, kalau akademik mungkin di website universitas itu. Iya. Berarti misal cari kerja di Eropa ya juga sama ya caranya? Sama aja saya di Indonesia gitu loh. Saya kemarin kan banyak yang tanya gimana itu cari kerja di Denmark caranya. Caranya ya apply aja di biasanya di website company-nya atau lewat di LinkedIn, nanti kan di direct ke website company-nya biasanya. Dan nggak ada cara yang spesial, nggak ada cara kerja. Ada lagi. Jadi kalau misalnya
akan lebih mudah lagi kalau kamu tahu di perusahaan itu lagi butuh ini sebelum perusahaan itu membuka lowongan. Oh iya. Itu pasti itu. Berarti itu orang dalam, dalam atau nggak harus orang dalam ya. Siapa tahu gitu. Ini apa misalnya dari pengumuman perusahaannya, kita akan merambah dunia AI gitu misalnya. Nah itu udah langsung mungkin bisa mulai dengan mengkontak siapalah person in charge-nya di situ gitu. HR atau manager yang in charge di project-nya itu ya. Semacam itu. Iya. Soalnya banyak perusahaan di Eropa itu di websitenya mencantumkan ini loh, unsolicited application. Iya. Betul. Ya itu berarti mereka nggak buka lowongan, tapi kita bisa apply sesuai dengan keahlian kita. Nanti mereka lihat profil kita, kira-kira butuh nggak nih, kalau dibutuh biasanya dipanggil interview dan lain-lain. Betul. Intinya harus aktif nyari. Itu. Dan keahlian apa aja sih Mas kalau orang pingin kerja di Denmark tuh? Apakah harus bisa bahasa Denmark? Enggak juga. Orang yang penting bahasa Inggrisnya lancar lah, itu penting itu. Dan kamu menguasai sekali bidang yang sedang posisi lowongan yang mereka sedang cari itu. Ya udah dari situ aja udah cukup. Tapi kalau kalian bisa dikit-dikit tapi kalian bahasa Inggris bisa, itu kurang juga. Jadi harus dua-duanya. Walaupun nggak bisa bahasa Denmark, tapi paling nggak harus lancar berbahasa Inggris. Sekian cerita tentang perjalanan karir Mas Dhani yang sangat menakjubkan ya guys. Mas Dhani ini sangat-sangat patut dijadikan panutan. Lebay. Jumpa lagi di video selanjutnya, di mana kami akan ngobrol-ngobrol tentang suka duka berkarir di perusahaan di Denmark. Sekian, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube-nya cuma punya Mas Dhani apa? youtube.com/Dhani Saputra. Ya. Linknya di sini. Linknya di sini ya. Bye-bye. Bye.